Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kalau setiap kali istri saya melihat saya membuat renungan, dia geleng-geleng kepala. Sudah nggak laku kok masih tetap buat renungan. Saya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah Injil. Itu juga apa yang dikatakan oleh Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Tuhan. Ya, saya mewartakan Injil dengan cara saya sendiri. Kalau untuk pemahaman Injil, pergilah ke para pastor, di situ dia akan mengupas Injil dengan lebih baik, karena memang pendidikannya adalah filsafat dan teologi, dan dia belajar segala sesuatu tentang filsafat dan teologi. Saya pakai jurus ngawur aja. Nah, saya ingat dengan seorang teman. Suatu hari saya bertemu dia setelah 10 tahun lebih tidak bertemu. Lalu dia cerita bagaimana dia burn out. Jadi dia sudah sungguh putus asa dengan segala hidupnya, sehingga dia tidak mau lagi kerja, tidak peduli lagi dengan anak istri, dan dia bahkan tidak peduli lagi dengan hidupnya. Suatu hari dia nothing to do, ya, tidak ada yang dikerjain kecuali duduk aja ngelamun. Lalu muncul wajah saya di hadapan dia. Lalu dia ingat bagaimana kami berdua duduk di saung. Setelah itu bicara banyak sekali tentang kehidupan ini, dan itu semua keluar satu demi satu di ingatannya. Lalu setelah itu dia pergi ke Romo, seorang pastor Karmel. Lalu dia minta pekerjaan, dan oleh pastor itu dia dikasih pekerjaan sebagai tukang kebun. Ya, di istilahnya kalau di sekolah itu ke tukang kebun. Jadi dia bekerja membetulkan genteng, membersihkan halaman sekolah dan seterusnya. Sampai kemudian dia dijadikan guru agama, karena memang pendidikannya di Institut Pastoral. Lalu yang terakhir dia dijadikan kepala sekolah. Nah, dia mengatakan, Pak, saya ingat kata-kata Bapak 10 tahun yang lalu. Bapak berkata begini. Saya jujur aja, saya katakan saya tidak ingat sama sekali. Jadi Tuhan memang menggunakan siapapun juga dengan segala kelemahannya untuk mewartakan cintanya kepada dunia. Jadi tugas kita adalah menghadirkan hati dan cinta Tuhan kepada dunia dengan segala kelemahan. Tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah berusaha untuk tampil hebat, tampil baik, tidak perlu. Inilah apa adanya aku. Kalau kamu mau berubah, mendengarkan firman Tuhan dan berubah menjadi seperti Tuhan, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan melalui aku, dan melalui semua orang yang dia pakai, yang dia gunakan untuk merubah engkau. Soal berapa yang like itu tidak penting. Selama ini sih di bawah 20, ya 20, 30 yang like. Kalau tulisan ya sekitar di atas, bisa kadang-kadang di atas 100 atau di bawah 100, ya. Itu tidak penting, sama sekali tidak penting. Yang terpenting bahwa apa yang saya sampaikan itu membekas dan merubah dia, karena kita diciptakan serupa dengan rupa dan gambar Allah, yaitu kita diciptakan serupa dan gambar Kristus. Maka dengan renungan-renungan ini, Kristus yang berbicara, Roh Kudus yang berbicara melalui semua orang yang dia pilih, agar engkau berubah menjadi serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Amin.